Jadi kata Imam Haddad, wa minal mustahab, salah satu ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan, sholatut tasbih, yaitu sholat tasbih. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan segenap kaum remaja jamaah Masjid Babul Huda, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Suntara, dan orang tua yang lainnya, para tokoh, para sesepuh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, diistiqomahkan ibadah kita, kita mati husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat tasbih. Apa itu sholat tasbih? Bagaimana tata caranya? Itu yang akan kita jelaskan. Kitab yang akan kita gunakan adalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, atau yang disingkat dengan Nasaih. Kitab ini dikarang oleh Al-Habib Qutbid Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau yang disingkat dengan Imam Haddad. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Imam Haddad, beliau mengatakan wa minal mustahab, salah satu ibadah yang dianjurkan, sholatut tasbih, yaitu sholat tasbih. Wahia arba'u raka'atin, jumlahnya 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbaru bi fadliha, ada sebuah riwayat yang menyebutkan keutamaannya. Wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, baik dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbas radhiyallahu anhu hina allamahu iyyaha, Nabi pernah berpesan kepada pamannya yang bernama Al-Abbas ketika Nabi mengajarkannya sholat tasbih. Apa pesan Nabi kepada pamannya? Sholliha fi kulli yaumin, wahai pamanku, hendaklah engkau sholat tasbih setiap hari.
au fi kulli jum'atin atau setiap Jumat, au fi kulli syahrin atau setiap bulan, au fi kulli sanatin atau setiap tahun, au fil umri marrotan, dan minimal seumur hidup pernah satu kali mengerjakan al hadisa. Titik sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah redaksi kitab Nasoih yang akan kita jelaskan. Jadi kata Imam Haddad, wa minal mustahab, salah satu ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan, sholatut tasbih, yaitu sholat tasbih. Dinamakan sholat tasbih karena di dalam sholat itu ada 300 bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ada 300 bacaan tasbih. Wahia arba'u rokaatin, jumlahnya 4 rokaat. 300 bagi 4 berapa? 75. Berarti setiap rokaatnya ada 75 tasbih. Dan ketika sholat tasbih ini dilaksanakan di siang hari, maka cara melaksanakannya langsung 4 rokaat sekaligus. Tapi ketika dilaksanakan di malam hari, maka cara pelaksanaannya 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Nanti akan dijelaskan. Wa qad waradatil akhbaru bi fadliha. Ada riwayat yang menjelaskan tentang keutamaannya. Apa keutamaan sholat tasbih? Wa anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang. Kalau dosa terdahulu kita paham Pak ya, karena sudah dilakukan, sudah lewat. Tapi apa yang dimaksud dengan dosa yang akan datang? Nah, ini kira-kira bagaimana pemahamannya? Akan datang, berarti nggak tahu di dosa seperti apa. Iya. Tidak maaf itu. Jadi ini bisa dilihat di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya pernah baca di dalam kitab tersebut. Cuman saya lupa babnya, hadisnya, yang ketika menjelaskan apa beliau, ketika menyebutkan hadis apa beliau menjelaskan hal tersebut. Seingat saya ketika menjelaskan tentang hadis puasa, ya. Nah, yang dimaksud Allah mengampuni dosa-dosa yang akan datang adalah Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga di masa yang akan datang terlindungi dari perbuatan dosa. Jadi bukan berarti dosa-dosa di masa datang yang akan datang sudah diampuni, kita maksiat nggak ada dosanya, bukan. Tapi Allah menuntun kita, memberikan taufik dan hidayah sehingga di masa-masa yang akan datang kita terhindar dari perbuatan maksiat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ada yang bertanya, Pak Ustadz, yang diampuni itu dosa apa? Dosa kecil atau dosa besar? Ya, seingat saya penjelasan ulama tentang hadis-hadis seperti ini, ketika Allah mengampuni seluruh dosa, maka yang dimaksud adalah dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu harus melakukan taubat secara khusus, karena dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu wajib ditaubati kalau ingin terhapus. Sementara dosa kecil bisa dihapus dengan taubat dan bisa dihapus dengan amal soleh. Artinya dosa kecil ini secara otomatis terkadang hilang sendiri, terhapus sendiri. Ini sesuai dengan firman Allah, itajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kalian kerjakan. Begitu pula hadis-hadisnya banyak. Contoh hadis tentang wudu. Di dalam Sahih Muslim dikatakan, idza tawaddo'al abdul mu'min awil muslim faghasala wajhahu kharajat khati'atuhu min wajhihi. Fa idza ghasalat yadahu kharajat khati'atuhu min yadihi hatta yakhruja min tahtari min tahta apa namanya ini azfarihi, sampai dengan akhir hadis ya. Di akhir hadis Nabi mengatakan hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Jadi intinya ketika seseorang berwudu dan membasuh wajah, maka dosa yang di wajah hilang, di mata, di hidung, di mulut hilang, terbawa basuhan air wudu. Dan ketika membasuh tangan, maka dosa di tangan hilang. Ketika membasuh kepala, dosa di kepala hilang. Ketika membasuh kaki, dosa di kaki juga hilang. Sehingga ketika hamba ini bersungguh-sungguh dalam wudu, khusyuk dalam wudunya, setelah wudu dia tidak memiliki dosa sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya wudu bisa menghapus dosa kecil. Begitu pula sholat ya. Kata Nabi, sholat zuhur itu bisa menghapus dosa yang terjadi antara subuh dan zuhur. Sholat asar bisa menghapus dosa antara zuhur dan asar. Sholat maghrib bisa menghapus dosa antara asar dan maghrib. Begitu seterusnya ya. Puasa juga seperti itu, sedekah dan lain sebagainya. Nah jadi dosa kecil itu terkadang bisa, dan memang menurut hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran bisa terhapus secara otomatis. Beda dengan dosa besar. Dosa besar itu ketika kita ingin dosa-dosa kita terhapus, maka kita harus bertaubat secara khusus. Nah yang dimaksud hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbas radhiyallahu anhu hina 'allamahu iyyaha. Nabi pernah berpesan kepada pamannya yaitu Al-Abbas ketika Nabi mengajarkan sholat tasbih kepadanya. Apa pesan Nabi? Sholliha fi kulli yaumin. Wahai pamanku, hendaklah engkau sholat tasbih setiap hari. Au fi kulli jum'atin. Kalau tidak sanggup setiap hari, maka setiap Jumat. Au fi kulli syahrin. Tidak sanggup setiap Jumat, maka setiap bulan. Au fi kulli sanatin. Tidak sanggup setiap bulan, maka setiap tahun. Au fil umri marrotan. Tidak sanggup setiap tahun, minimal seumur hidup pernah mengerjakannya satu kali. Ini saking pentingnya sholat sunnah tasbih, bayah. Jadi minimal seumur hidup pernah kita melaksanakannya, walaupun satu kali. Al-haditha. Ini dilihat dari kaidah-kaidah, sepertinya hadis ini belum selesai. Makanya Imam Haddad menyebutkan al-hadis.
Jadi Bapak kalau menyebutkan hadis dan hadisnya sudah selesai, setelahnya nggak usah nyebut al-hadis, tapi sebutkan periwayatnya. Kalau tidak tahu periwayatnya, maka cukup sampai akhir redaksi titik, nggak usah sebut al-hadis ya. Karena makna al-hadis itu berarti hadisnya belum selesai. Secara ilmu nahu, cara bacanya adalah al-hadisa, maf'ul bih. Mana fi'il fa'ilnya mahzuf, dihapus. Takdirnya adalah atmimil hadisa atau akmilil hadisa, sempurnakanlah hadis ini. Karena hadis yang disebutkan hanya potongan atau penggalan dari hadis yang belum selesai dibaca. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita menyebutkan hadis Nabi dan hadisnya sudah selesai, maka di akhir kita tidak perlu menyebutkan al-hadis, nggak perlu, karena sudah selesai. Kalau belum selesai baru sebutkan al-hadis. Begitu pula dengan ayat. Kalau kita mengutip ayat dan ayatnya selesai, misalkan apa? Misalkan ayat Qul huwallah. Nah, kita tidak perlu menyebutkan al-ayah, nggak perlu karena ayatnya udah selesai. Nah, yang perlu disebutkan al-ayah ketika ayatnya belum selesai. Kullu nafsi dha'iqatul maut al-ayata, atau al-ayah. Nah, jadi seperti itu maknanya adalah sempurnakanlah ayat ini. Nah, jadi seperti itu ya, dalam ulumul Quran ada beberapa ketentuan. Ini seperti yang sudah kita pelajari ya. Seperti contoh misalkan jangan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita hanya mengutip satu atau dua ayat. Tapi langsung saja mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung sebutkan ayatnya. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Hawi karangan Imam Suyuti. Jadi kata Imam Suyuti, membaca a'udzubillah itu ketika kita benar-benar akan baca Quran. Ya, kita duduk, kita pengen baca Quran, entah itu lihat atau lewat hafalan. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesuai dengan firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak membaca Quran, maka dahuluilah kalimat ta'awuz. Tapi kata Imam Suyuti, kalau seandainya hanya sekedar mengutip, maka tidak usah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, langsung sebutkan qala Allahu ta'ala, sebutkan ayatnya. Nah, dalam masalah penyebutan ayat, kalau ayatnya sudah sempurna tidak usah disebut al-ayah. Ya. Tapi kalau belum sempurna, hanya penggalan yang kita kutip, maka kita sebutkan al-ayah. Begitu pula hadis, kalau sudah sempurna tidak perlu menyebutkan al-hadis. Tapi kalau hanya penggalan baru kita sebutkan al-hadis. Kurang lebih seperti itu beberapa aturan ya dalam membaca Al-Qur'an dan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim. Sebagian ulama mengatakan semoga Allah merahmati mereka. Wa hadhihi salatu mujarrabatun liqada'il hawaijil muhimmah. Salat tasbih ini sangat mujarab untuk menunaikan hajat. Jadi Bapak kalau punya hajat sholat tasbih, maka Allah kabulkan hajatnya. Hajat dalam masalah apa? Masalah ekonomi kah? Masalah keluarga kah? Anak pengen soleh kah? Masalah sulit kah? Penyakit kah? Maka kita bertawassul dengan sholat tasbih agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Wa qala ba'duhum idza sulliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalla bi taharrumaini wa tasyahhudaini wa taslimataini. Apabila salat tasbih dilakukan di malam hari, maka afdolnya dilakukan dengan cara 2 kali takbiratul ihram
2 kali tasyahud dan 2 kali salam. Artinya apa? 2 rakaat, 2 rakaat. Ini sesuai dengan sabda Nabi dalam Sahih Bukhari, sholatul laili masna masna. Jadi kata Nabi, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya walaupun sebetulnya sholat tasbih di malam hari langsung 4 rakaat juga boleh, tidak jadi masalah. Tapi afdolnya 2 rakaat, 2 rakaat. Rakaataini ba'da rakaataini. Wa in sulliyat naharon fabitaharrumin wahid wa tasyahudin wahid. Dan jika sholat tasbih itu dilaksanakan di siang hari, maka cara melaksanakannya adalah 1 kali takbiratul ihram dan 1 kali tasyahud. Arba'u raka'atin jumlatan wahidah, 4 rakaat sekaligus. Tapi tahiyatnya, tasyahudnya 1 kali, tasyahud akhir saja, tidak ada tasyahud awalnya. Ya tapi pakai tasyahud awal juga kalau melihat dalam kaidah sholat itu tidak jadi masalah, Pak ya. Tidak jadi masalah juga, artinya tidak membatalkan sholat. Nah jadi seperti itu. Kalau dilaksanakan di malam hari, afdolnya 2 rakaat, 2 rakaat. Dan jika dilaksanakan di siang hari, afdolnya 4 rakaat sekaligus. Bagaimana tata cara sholat tasbih? Imam Haddad menjelaskan, walaha kaifiyatani. Sholat tasbih ada 2 cara. Al-ula, cara yang pertama, antuhrima, engkau melakukan takbiratul ihram, summa taqra'u doa al-iftitah, kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Doa iftitah bagaimana Bapak sekalian? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya. Pakai ini enggak? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Ini kira-kira pakai ini enggak, Pak? Kalau sendiri pakai, kalau sendiri. Iya, jadi di dalam Sahih Muslim itu kitab hadisnya. Kemudian kitab fikihnya Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin. Jadi bacaan doa iftitah itu tidak pakai ini, Pak ya. Langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Pak Ustadz, kalau yang pakai ini bacaan apa? Yang saya tahu yang pakai ini itu hadis riwayat Imam Abu Daud ketika Nabi menyembelih seekor kambing kurban. Jadi ketika Nabi menyembelih kurban, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya. Nah, jadi yang saya tahu seperti itu. Yang pakai ini itu ketika menyembelih kurban. Kalau di dalam sholat doa iftitah tidak pakai ini, itu riwayatnya. Cuman bagaimana Pak Ustadz? Saya dari dulu pakai ini. Ya sudah, tidak jadi masalah, tidak membatalkan sholat. Ini wajjahtu. Tapi menurut riwayat tidak pakai ini, ya. Dan tentu yang sesuai dengan riwayat yang afdol. Maka saya setelah tahu riwayatnya, saya tidak pernah pakai ini lagi. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir. Tsumma taqulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca doa iftitah, maka langsung sambung dengan bacaan tasbih sebanyak 15 kali.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi sampai wallahu akbar ya kalau sholatnya pengen cepet. Kemudian di dalam Ihya Ulumuddin boleh juga sampai ada terusannya, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuman itu kan jadi agak panjang Pak ya. Jadi Bapak kalau pengen sholat tasbihnya itu lebih panjang lagi, boleh pakai riwayat yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau seandainya tidak ingin ya sholat tasbih aja udah lama, udah panjang Pak ya. Saya yang panjangnya biasa deh Pak Ustadz, ya sudah sampai wallahu akbar saja. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah sampai situ bacaan tasbihnya. Nah tasbih yang dibaca setelah doa iftitah berjumlah 15 tasbih. Tsumma taqra'ul fatihata wa suratan ba'daha. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat apa saja setelah Al-Fatihah. Enaknya kalau sholat tasbih pakai surah apa Pak? Kuliah kulhu Pak Ustadz, itu udah paling enak dah. Tasbihnya udah lama soalnya ya. Nah, ini tasbihnya lama, baca suratnya Al-Baqarah lah lama banget Pak Ustadz. Udah kita cari surat-surat pendek aja. Alam Nasroh, Alam Taro, Kuliah, Kulhu. Nah, itu pasangan yang serasi itu ya. Itu memang surat-surat apa yang disukai oleh jamaah itu. Itu kalau ada imam taraweh bacanya itu ya, Kuliah, Kulhu, Alam Nasroh, Alam Taro, itu namanya imam andalan itu. Pasti banyak jamaahnya. Nah, kalau imam yang bacanya satu taraweh satu juz, ya Allah lama rasanya. Cuman di Babul Huda ini enak, walaupun bacaannya panjang, tapi karena imamnya suaranya merdu-merdu Pak Haji. Saya tanya beberapa orang di Babul Huda nggak kerasa sholat, ya karena emang suara imamnya enak. Kenapa orang betah sholat tarawih di Babul Huda walaupun bacaannya itu lebih lama daripada masjid yang lain? Karena itu imamnya yang merdu suaranya. Coba kalau yang jadi imam Ustadz Saipul, wah bubar Pak. Wah mana batuk mulu, serak, aduh ya Allah, dikit-dikit, Ini karena yang jadi imam Ustadz Mardani, Ustadz Rudi, Ustadz Hasan dan yang lainnya suaranya enak, nggak kerasa kita sholat. Nah, setelah baca surat, tsumma taquluha asyron, lalu membaca tasbih sebanyak 10 kali. Tsumma tarka'u fataquluha asyron. Kemudian ruku. Di dalam ruku baca tasbih 10. Summa tarfa'u fataquluha asyron. Kemudian i'tidal. Di dalam i'tidal baca tasbih 10. Summa tasjudu fataquluha asyron. Kemudian sujud. Di dalam sujud baca tasbih 10. Summa tarfa'u minas sujud fataquluha asyron. Kemudian duduk di antara dua sujud. Dan di dalam duduk di antara dua sujud baca tasbih 10. Tsumma tasjudu fataquluha asyron. Kemudian sujud yang terakhir, sujud yang kedua. Di dalam sujud kedua itu membaca tasbih sebanyak 10. Sekarang kita hitung Mbak ya. 15 sebelum baca surat Al-Fatihah,
10 setelah baca surat. Berapa? 25. 25. Ruku 10. 35. I'tidal 10. 45. Sujud pertama 10. 55. Duduk di antara dua sujud 10. 65. Sujud kedua 10. 75. Satu babak. Ya, itu babak pertama selesai, Pak. Ya, tinggal 3 rakaat 3 babak lagi. Ya. Summa taqulu ila tsaniyati fataquluha qabla al-qiraati khamsa asyrata. Kemudian bangun ke rakaat yang kedua. Sama rakaat kedua seperti tadi pengerjaannya. Sebelum Fatihah tasbih 15. Setelah Fatihah dan surat 10. Ruku 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud kedua 10, 75 jumlahnya. 75 tambah 75 udah berapa tuh? 150. 2 rakaat 150, 4 rakaat. Nah, selesai 300 tasbih. Wa ala hadas sabil ila akhiris sholah. Itu cara yang pertama, Pak. Cara yang pertama ini cara yang paling mudah. Kemudian cara yang kedua mudah juga, cuman dibanding cara pertama lebih mudah cara pertama. Bagaimana cara yang kedua? Wal kaifiyatu tsaniyatu mithlul ula, seperti cara yang pertama. Ghairu annaka la tusabbihu bainat taharrumi wal qiraati. Bedanya, setelah takbiratul ihram dan sebelum baca Al-Fatihah engkau tidak membaca tasbih. Jadi urutannya takbiratul ihram, baca doa iftitah, surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lainnya, baru tasbihnya di akhir saja. Bal ba'daha tusabbihu khamsa asyrata. Tapi setelah membaca Al-Fatihah dan surat, baru engkau membaca tasbih sebanyak 15 tasbih. Jadi ketika berdiri tasbihnya di ujung saja, Pak ya. Kalau cara yang pertama kan di awal dan di ujung. Nah, ini di ujung saja sebelum ruku, ya. Baca 15 tasbih. Summa tarka'u fataquluha asyran. Kemudian ruku, di dalam ruku 10. Wa ala dzalika siyak fil arkan asyran wa tabqa asyrun fataquluha ba'da raf'i minas sujudi tsani. I'tidal 10. Sujud pertama 10. Duduk di antara dua sujud 10. Sujud kedua 10. Udah berapa tuh, Pak? Sudah 65. Ya. Tadi kan setelah Fatihah dan surah 15. Ruku 25. I'tidal 35. Sujud pertama 45. Duduk di antara dua sujud 55. Sujud kedua 65. Nah, mana 10 lagi? Di sini disebutkan 10 lagi, yaitu setelah sujud kedua, sebelum naik ke atas, maka duduk dulu sebentar untuk membaca tasbih. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, Pak. Ini sujud kedua ya. Sujud kedua mau ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Duduk dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Akbar. Kemudian baru bangun ke rakaat kedua tanpa takbir. Nah, begitu ya. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang kedua itu di rakaat pertama, setelah sujud kedua dan sebelum naik ke rakaat kedua, itu duduk dulu untuk membaca 10 tasbih. Maka jadilah di rakaat pertama 75 tasbih. Nah,
bagaimana rokaat kedua? Sama, rokaat ketiga sama, dan PR-nya paling di rokaat terakhir nanti. Di rokaat terakhir setelah tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid. Habis dajjal tuh. Setelah dajjal baca tasbih 10 sebelum salam. Itu PR-nya paling, Pak, ya. Jadi sebelum salam baca tasbih 10. Kalau tata cara pertama kan setelah baca tahiyat fil alamina innaka hamidum majid atau sampai masih dajjal langsung salam. Itu kalau cara pertama, nggak ada PR lagi. Nah, cara kedua PR-nya itu sebelum salam baca tasbih 10. Nah, ini biasanya banyak yang lupa di bangunnya itu, Pak. Bangun dari sujud kedua langsung saja ke rakaat berikutnya. Biasanya lupa di situ. Satu. Yang kedua, biasanya lupa baca tasbih sebelum salam. Ya. Fitnatil masih dajjal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, can tasbih. Ada juga yang lupanya di situ. Nah, maka kalau dibandingkan tata cara pertama dan kedua, lebih mudah tata cara yang pertama karena enggak ada PR lagi, ya, dari gerakan-gerakan sholat yang biasa kita lakukan. Imma qoblal qiyam wa imma ba'dahu wa qoblal qiraah fafham. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya lupa baca 10 tasbih tadi sebelum berdiri? Jadi dari sujud kedua langsung berdiri. Pas berdiri baru ingat, ya Allah tadi belum baca tasbih. Maka kata Imam Haddad, bisa dibaca ketika sudah berdiri dan sebelum baca Fatihah. Jadi ketika berdiri Allahu Akbar, oh tadi saya belum baca tasbih, maka baca dulu 10 baru Fatihah dan seterusnya, ya. Wa fi kulli raqatin khamsun wa sab'una tasbihah. Setiap rakaat ada 75 tasbih. Wal jumlah salasumi'atin fi arba'i rakaatin. Kalau dijumlahkan semuanya dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, maka keseluruhan tasbih yang dibaca berjumlah 300 tasbih. Qala ulama, para ulama mengatakan, wa ya'ti bi adzkarir ruku wal i'tidal was sujud wal julus qablat tasbihat. Jadi bacaan-bacaan tasbih, i'tidal dan ruku itu dibaca seperti biasa, Pak. Baru setelah itu tasbih. Ketika ruku misalkan, baca zikir ruku dulu, ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baru baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai akhir. Kemudian ketika i'tidal, baca zikir i'tidal dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, baru bertasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai akhir. Begitu pula ketika ruku, duduk di antara dua sujud dan sujud, duduk di antara dua sujud dan sujud. Semuanya diawali dengan zikir-zikir tertentu, ya. Zikir ketika sujud, zikir ketika di antara dua sujud, baru setelah itu baca tasbih. Pak Ustadz, saya biasanya langsung baca tasbih, nggak baca zikir-zikir ruku, sujud, i'tidal, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Begitu ruku, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, i'tidal, subhanallah, alhamdulillah, nggak jadi masalah, ya. Walaupun tidak membaca zikir-zikir pada gerakan-gerakan tersebut. Wa man nasiyat tasbihat au ba'daha fi ruknin ata biha fil ladzi ba'dah. Kalau seandainya lupa membaca tasbih pada satu rukun, maka dibaca tasbih tersebut pada rukun setelahnya. Ketika sujud pertama lupa baca tasbih, Pak, langsung duduk di antara dua sujud, maka double di rukun setelahnya, ya. Jadi intinya tadi, yang penting satu rakaat itu 75.
dan yang penting semuanya sampai akhir berjumlah 300 tasbih. Kultu terakhir kata Imam Haddad, wayan bagi lil mutanasik an la yada'a hadhihi shalah fi kulli usbu'. Rekomendasi beliau bagi orang yang benar-benar ingin beribadah kepada Allah, maka jangan tinggalkan sholat tasbih ini minimal seminggu sekali. Ya, minimal 1 pekan sekali, entah itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tapi paling afdal Jumat. Maka jangan tinggalkan, ya, dan minimal seminggu sekali. Au fi kulli syahrin wa dzalika aqallu. Dan paling minimal itu sebulan sekali, kata beliau. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.